Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semua subscribe di bawah. Karena subscribe itu apa? Gratis teman-teman. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah subscribe nih, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Ada berita politik yang lagi ramai, yaitu tentang pidatonya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan suara yang sangat lantang, yaitu hidup Jokowi, hidup Jokowi. Harusnya teriak hidup rakyat, bukan hidup Jokowi. Seruan hidup Jokowi yang diteriakkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025 menimbulkan beragam tafsir di tengah publik. Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih Prabowo atas dukungan Jokowi selama ini. Namun di sisi lain juga memunculkan pertanyaan besar di tengah maraknya tuntutan adili Jokowi yang disuarakan sebagai rakyat di sejumlah daerah. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa seruan Prabowo tersebut bukan sekedar ungkapan spontan, melainkan mencerminkan adanya dinamika politik yang lebih dalam. Dan langsung aja kita reaction videonya. Ini pendapat dari Rocky Gerung, sang pengamat politik ya guys ya. Ini dia videonya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh. Dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebetulnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Ya, jadi seperti itu videonya, tanggapan dari Rocky Gerung tentang hidup Jokowi. Hidup Jokowi yang mana katanya? Ya kan seperti itu. Buat teman-teman yang setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya Rocky Gerung, silahkan komentar di bawah. Komentar yang apik-apik aja lah.
Ya, selanjutnya ini ada video dari akun TikToknya Antitesa24. Beliau membuat video bertulisan tentang ketika Prabowo teriak hidup Jokowi, maka harapan rakyat tinggal pemadam kebakaran. Ini dia videonya, guys. Hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi, terima kasih Jokowi. Presiden Prabowo malah teriak, hidup Jokowi. Presiden Prabowo malah ngasih hadiah keris emas sama Jokowi. Buat lo yang kemarin mikir kalau Gibran jadi wapresnya Prabowo, kalau Prabowo deket sama Jokowi, kalau lo pikir semua itu hanya strategi politiknya Prabowo, nah lo semuanya salah. Karena Prabowo emang beneran bestinya Jokowi. Tapi menurut gue, kejelasan hubungan Prabowo dengan Jokowi ini justru bagus. Karena minimal, dari sejak awal kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apalagi nanti di Pilpres 2029. Karena dari sejak sekarang kita tahu siapa yang harus kita hindari, waspadai, dan jangan sampai kita pilih. Dan ingat, dengan hilangnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, maka di 2029 akan banyak banget pilihan pemimpin yang bisa kita pilih. Pemilu 2029 masih lama. Lah, Prabowo sendiri baru 100 hari jadi presiden, tapi harapan rakyat untuk bisa mengadili Jokowi udah hilang. Nah, terus kalau gitu, siapa dong bestinya rakyat yang menuntut keadilan untuk bisa ditegakkan? Kalau udah kayak gini, siapa dong temennya rakyat? Rakyat berdiri sama siapa dong? Karena yang baju hijau jelas berdiri sama Prabowo. Yang baju coklat jelas nurutnya sama Jokowi. KPK, Kejagung, bah, mereka sih cuman alat kekuasaan doang. Terus kita, terus rakyat, kita sama siapa? Ya seperti biasa, rakyat balik lagi ke settingan awal pabrik. Ya seperti biasa, rakyat berdiri bersama rakyat lainnya. Seperti biasa, rakyat memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau mau minta tolong, paling rakyat cuma bisa minta tolong sama yang seragam biru, sama pemadam kebakaran. Karena hanya tinggal pemadam kebakaran yang bebas kepentingan dan tidak berpihak. Karena hanya sisa pemadam kebakaran yang tidak berpolitik dan tidak dijadikan sebagai alat politik. Karena hanya pemadam kebakaran yang tidak dijadikan sebagai alat penguasa. Jadi, tolong kami, wahai pemadam kebakaran. Salam semangat Antitesa 24. Ya, good job buat Antitesa 24. Gue setuju banget sama lu, Bang. Gue setuju banget. Kalau bukan ke seragam biru, ke seragam apa ya kan? Ya udah, cuman pemadam kebakaran doang yang pro terhadap rakyat. Buat teman-teman semua yang setuju juga dengan pendapatnya Antitesa 24, silahkan komentar di bawah. Ya, berikutnya ini ada berita sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Senin ini, tanggal 17 bulan Februari tahun 2025 ini. Dan ini dia videonya, guys. Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia siap gelar demonstrasi di depan Istana Negara pada Senin, 17 Februari 2025. Pantauan di lokasi, massa mahasiswa BEM UI berkumpul di lapangan Fisip Kampus UI Depok pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Massa mahasiswa BEM UI berdatangan dengan membawa bendera fakultas masing-masing dan spanduk berisikan aspirasi dan tuntutan. Tak lupa, seluruh peserta aksi juga mengenakan jas alma mater universitas berwarna kuning. Ketua BEM UI, Iqbal Chaisa Wigunan menjelaskan, tema yang diambil dalam demonstrasi ini yakni Indonesia Gelap. Dari UI sendiri, setidaknya 1.000 mahasiswa yang akan mengikuti aksi demonstrasi di depan Istana Negara sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantinya, massa dari BEM UI tersebut tidak menutup kemungkinan akan bergabung dengan BEM SI di Patung Kuda. Menurut Iqbal, terdapat beberapa tuntutan yang akan disampaikan di depan Istana Negara. Tuntutan tersebut mencakup program makan bergizi gratis yang berimbas pada efisiensi anggaran hingga mengancam dunia pendidikan. Masa teman-teman UI kita akan bergabung dengan masa nasional nanti bersama BEM seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan
masa ini di sana negara. Apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di patung kuda. Kalau tadi makan gizi gratis, apa yang dianggap tidak tepat oleh pengguna? Oke, apa yang kita anggap tidak tepat terkait dengan makan gizi gratis ini? Nah, seperti yang kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini memiliki tujuan, salah satunya adalah terkait dengan stunting dan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan IQ dari anak-anak yang ada. Tapi kita melihat bahwa dalam perjalanannya banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal ada terkait dengan baik apa? Ya, jadi seperti itu videonya. Katanya sih ada 5 tuntutan di dalam aksi demo Indonesia Gelap hari ini. Apa sih 5 tuntutan tersebut? Langsung aja kita tonton videonya. Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari ini nih, Senin 17 Februari 2025. Salah satu kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Dikatakan bahwa BEM UI akan terlebih dahulu berkumpul di lapangan FISIP UI dan direncanakan berangkat sekitar pukul 11 siang. Hashtag Indonesia Gelap pun trending di X, dan di sana BEM UI membagikan pernyataan sikap mereka yang berisikan 5 poin. Pertama, mereka minta Presiden mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran yang dirasa tidak berpihak pada rakyat. Kedua, minta pemerintah menjaga independensi akademik dengan mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Ketiga, pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan potongan. Keempat, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis atau MBG dan mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan. Kelima, meminta pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa riset yang pada akhirnya tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kabarnya aksi ini juga akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, nggak cuma di Jakarta nih. Ada Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe ya buat kalian yang ikut aksi Indonesia Gelap ini. Buat Wave Riders, gimana nih tanggapan kalian soal aksi ini? Ya, jadi seperti itu tuntutannya guys. Ada 5 tuntutan di dalam aksi demo Indonesia Gelap hari ini. Pokoknya stay safe lah buat teman-teman semua, mahasiswa semua yang sedang bergerak menggelar aksi demo hari ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga sesuai ya guys ya, sesuai dengan harapan kita semua. Harapan rakyat Indonesia semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini aja konten video Demafem kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan teman-teman semua nih yang baru nonton, yang baru mampir, yang baru nongol, silakan teman-teman semua, jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung-bingung. Bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya. Silakan teman-teman semua subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah subscribe dong, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.